Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nepi Prida Arianti, CGP Angkatan 11 dari SMPN 1 Leles, Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Adapun pembahasan kali ini diantaranya 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Nilai kebajikan universal, 4. Teori motivasi manusia, 5. Kebutuhan dasar manusia, 6. Posisi kontrol guru, 7. Keyakinan kelas, dan 8. Segitiga restitusi. Bahan tayang ini juga digunakan sebagai bahan tayang pada kegiatan pengimbasan dan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah foto-foto kegiatan diskusi pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 9F. Berikut adalah beberapa foto kegiatan pengimbasan dan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan di tempat saya kerja, yaitu di SMPN 1 Leles. Demikian aksi nyata ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah menunggu. Baik, sekarang akan ada pengimbasan dan diseminasi budaya positif dari Ibu Nepi Prida Arianti. Baik, pertama-tama mari kita semua ucapkan salam salam puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua bisa berkumpul untuk acara diseminasi ini. Adapun susunan acara yang pertama adalah pembacaan doa. Pembacaan doa, mari kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, mari kita menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ari. Silakan Ibu Ari. Semua diharapkan berdiri.
kembali duduk. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan kepada Bapak Henhen. Dipersilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu yang hadir di ruangan ini yang saya hormati, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kuasanya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan pemaparan, pengimbasan dan diseminasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh salah seorang rekan calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Leles, yaitu Ibu Neti Prida Ariyanti. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah dan melimpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin-tabiinnya, umatnya dari awal sampai akhir, termasuk kita sekalian yang berada di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang saya hormati, kita patut bersyukur dalam kesempatan ini diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan, menyaksikan paparan mengenai salah satu materi di calon guru penggerak, di mana guru penggerak ini tidak semua kita diberi kesempatan untuk bisa mengikutinya. Jadi kita patut bersyukur sedikitnya kita bisa mengetahui materi apa yang dipelajari, ya. Karena tidak semua berkesempatan untuk tergabung di calon guru penggerak. Para bapak dan ibu yang saya hormati, yakin sekali materi baru yang akan disampaikan oleh Ibu Neti nanti akan menambah wawasan pengetahuan kepada kita semua. Bagaimana nanti kita bersikap, ya? Bagaimana kita punya mindset, ya? Terutama menghadapi tugas kita, menjalankan tugas keseharian kita, ya? Supaya kita menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan arahan, panduan, dan hasil yang diharapkan nanti, ya. Sehingga kita mengedepankan kepentingan pendidikan, kepentingan anak di atas segalanya, ya, seperti itu. Para bapak dan ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita semua menyaksikan pemaparan dari Ibu Neti Prida Ariyanti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Henhen. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Neti Prida Ariyanti. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya secara pribadi meminta maaf karena telah mengganggu waktu istirahat Bapak dan Ibu, yang seharusnya pada jam-jam ini Bapak dan Ibu sudah sampai di rumah istirahat. Tapi kali ini saya meminta waktu Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pembahasan dan diseminasi modul 1.4 yang telah saya pelajari selama mengikuti kegiatan CGP ini.
Bapak dan Ibu, eh, lanjut. Sebelum saya memaparkan beberapa materi, ada beberapa pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan dan mari kita diskusikan bersama sebelumnya. Mungkin pernyataan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak dan Ibu, apakah pernyataan tersebut memang benar ataukah kurang tepat? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ibu. Terima kasih sebelumnya. Kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, berarti itu tergantung hukumannya. Kalau misalkan hukuman itu memberatkan atau berbentuk fisik kepada siswa, berarti itu saya tidak setuju. Tapi kalau misalkan hukumannya ringan, seperti anak tersebut misalkan diberi tugas, tugasnya sesuai dengan mata pelajaran yang guru berikan, itu saya setuju. Jadi di sini kesimpulannya tergantung hukuman yang ringan atau hukuman yang tidak ringan. Betul. Terima kasih. Terima kasih Ibu Haji. Pendapat yang sangat bagus ya. Menurut Ibu Haji, pemberian hukuman itu bergantung pada berat atau tidaknya hukuman tersebut diberikan kepada siswa, begitu ya. Barangkali ada Bapak yang mau menambahkan? Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Ibu Haji tadi bergantung pada jenis hukumannya. Kalau begitu kita lanjut ke pernyataan kedua terlebih dahulu. Pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Saya ulangi, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Apakah Bapak dan Ibu menyetujui pernyataan tersebut? Barangkali Bapak Dasep mau memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Bu Neti atas waktunya. Nomor Ibu, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi prestasi. Kalau menurut saya pribadi mungkin Bu, terkait pemberian hadiah ajar serta didik mungkin Bu ya, anak itu lebih terpacu lagi ketika diberi reward ya Bu ya. Karena terus terang kalau saya dulu zaman dulu juga pernah merasakan seperti itu Bu. Jadi ada sebagai tanda penghargaan dari guru kepada peserta didiknya. Kalau menurut saya pribadi mungkin itu bisa meningkatkan Terima kasih Bapak atas pendapatnya. Menurut Bapak Dasep, pemberian hadiah atau reward itu memang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Baik, kita simpan dulu jawaban Bapak Dasep. Selanjutnya ke pernyataan ketiga. Guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini masalah di sekolah mungkin ya. Barangkali Ibu Haji Num. Terima kasih. Di sini ada guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya ini kembali ke apakah ini masalah siswa atau masalah guru?
kalau misalnya masalah guru, misalnya untuk menghadapi kelas yang tidak kondusif misalnya, nah itu berarti guru memang harus punya solusinya, harus mencari solusinya. Nah tapi kalau menyelesaikan masalah siswa, iya sih guru harus, tapi bukan yang objek utamanya. Di sini kalau untuk masalah siswa kita memberikan pengarahan atau mendamping, jadi pendamping bagi siswa. Nah supaya siswa termotivasi untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mencari misalnya penyebabnya apa, harus bagaimana, yang bagusnya bagaimana. Nah di sini nilai yang terakhir dari menyelesaikan masalahnya sendiri supaya siswa bisa membedakan mana hal yang baik dan mana yang tidak baik, dan ini akan memaksimalkan mereka penerapan pada dirinya sendiri mana tentang hal baik atau tidak untuk menyelesaikan masalahnya. Terima kasih Ibu. Jadi menurut Ibu Nung bahwa setiap guru memang harus memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah, baik itu masalah kegiatan pembelajarannya sendiri, berarti masalah intern kita sebagai guru, maupun masalah yang datang dari peserta didik kita. Bapak dan Ibu hebat. Kenapa saya mengajukan beberapa pertanyaan pemantik ini? Karena pada kali ini saya akan membahas beberapa bahasan, diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi pertanyaan pemantik tadi akan kita selesaikan melalui pembahasan ini. Baik, ke pembahasan pertama, perubahan paradigma belajar. Sesuai filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat, menyiram dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Bapak dan Ibu, mungkin sebagian dari kita, bahkan saya sendiri sebelum mengikuti kegiatan CGP ini, beranggapan bahwa murid adalah kertas kosong. Dulu saya beranggapan murid adalah kertas kosong atau gelas yang dimana kita mengisi mereka sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan target kita. Dan ternyata pemikiran saya itu keliru, Bapak Ibu. Karena sebenarnya murid yang kita hadapi di kelas, mereka sudah memiliki bakatnya masing-masing. Mereka sudah memiliki keistimewaannya masing-masing. Mereka memiliki keinginannya masing-masing. Sehingga tugas kita adalah mengarahkan mereka, membimbing mereka sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kita sebagai guru tidak berhak memaksakan siswa kita seperti kita mengisi gelas yang kosong seperti itu. Nah, mungkin mulai saat ini mari kita sama-sama merubah pemikiran bahwa murid itu adalah gelas yang kosong. Karena ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu sebenarnya sudah memiliki potensinya masing-masing, dan kita hanya sebagai petani yang tugasnya menyemai bibit jagung, menyiapkan lahan, kemudian merawat mereka sampai mereka bertumbuh begitu. Dilanjutkan dengan pembahasan disiplin positif. Secara umum, disiplin
disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Sekali lagi, tanpa hukuman dan hadiah. Ini berkaitan dengan pernyataan pemantik tadi ya Bapak Ibu. Jadi dalam disiplin positif ini kurang menyetujui adanya hadiah maupun hukuman begitu ya. Disiplin positif ini perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak, dalam hal ini peserta didik. Pendekatan disiplin positif ini menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Nah, mungkin Bapak dan Ibu mengambil contoh saya sebelum mempelajari disiplin positif di CGP ini. Saya juga setuju dengan Ibu Haji tadi ya, bahwa dengan Bapak bahwa pemberian hadiah, memberikan hukuman begitu. Saya juga termasuk guru yang demikian pada awalnya begitu Bapak ya. Saya berpikir sama seperti yang dipikirkan Bapak dan Ibu Haji awalnya begitu. Namun setelah saya mengikuti kegiatan ini, pikiran saya mulai terbuka bahwa memang benar dampak yang diberikan kepada siswa atau anak didik kita itu hanya sementara. Jadi mereka akan berubah hanya dalam waktu yang sementara, karena motivasi yang terbentuk di dalam dirinya adalah motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Di mana seharusnya motivasi yang merubah dirinya adalah motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi itu ada dua, ada eksternal dan ada internal begitu Bapak dan Ibu. Motivasi eksternal adalah seperti yang biasa kita lakukan seperti itu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita menghukumnya, entah itu hukuman macam apa seperti itu. Yang jelas ada hukuman. Kemudian ketika anak atau peserta didik kita melakukan prestasi, memberikan prestasi ya, atau melakukan prestasi, kita memberikan hadiah atau reward begitu. Dan memang benar, untuk sementara anak akan terasa termotivasi. Tapi dampaknya Bapak dan Ibu, ketika suatu saat kita sebagai guru yang terbiasa memberikan reward tidak hadir di kelas dan kelas itu digantikan oleh guru pengganti. Contoh saya waktu SD Bapak Ibu ya, guru saya selalu memberikan reward. Siapa yang bisa mengerjakan terlebih dahulu bisa pulang lebih awal, begitu. Dulu begitu. Dan memang dampaknya ada ke diri saya. Waktu itu saya selalu mengerjakan terdepan karena mau pulang lebih awal. Tapi ketika guru saya sakit dan digantikan oleh guru pengganti, beliau kan tidak tahu kebiasaan guru saya gitu. Beliau tidak memberikan reward seperti itu. Baik yang sudah mengerjakan lebih awal maupun yang belum, pulangnya tetap sama-sama. Nah, akhirnya saya merasa kecewa seperti itu. Nah, jadi mungkin paradigma kita bahwa pemberian reward itu akan memotivasi siswa, memang iya, tapi sifatnya sementara karena itu berasal dari eksternal. Ya. Demikian pun dengan hukuman. Ketika kita memberikan hukuman kepada murid kita,
murid kita mungkin akan berubah pada saat itu. Namun karena kesadaran itu datang dari eksternal, maka tidak menutup kemungkinan esok harinya ia akan melakukan kesalahan yang sama. Begitu mungkin. Dilanjut. Nah, jadi Bapak dan Ibu, disiplin positif ini harus muncul dari motivasi internal yang kuat. Maksudnya, motivasinya itu harus datang dari dirinya sendiri. Lalu, disiplin positif ini menggali potensi diri menuju sebuah tujuan bermakna. Jadi dengan adanya disiplin positif, kita juga akan mengetahui bakat dan minat siswa kita. Dan yang terakhir, melalui disiplin positif, murid kita dapat mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Ya, dalam hal ini sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang sudah ia yakini, bukan karena rasa takut, gitu Bapak dan Ibu ya. Dilanjutkan. Nah, tadi ada kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lanjut. Adapun contoh sikap nilai kebajikan universal sebagaimana tercermin dalam profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan gotong royong. Nah, selanjutnya, nilai kebajikan merupakan prinsip-prinsip atau sifat-sifat positif yang dihormati oleh banyak kelompok masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, bahasa, atau latar belakang budaya. Contoh sikapnya seperti keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, kasih sayang, kesabaran, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai inilah yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, kita sebagai manusia tentu memiliki motivasi ketika kita ingin melakukan sesuatu. Motivasi di sini artinya adalah pendorong, begitu ya. Kekuatan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada beberapa teori motivasi manusia. Di antaranya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang tadi Ibu contohkan ya, muridnya jadi penurut, tetapi ia menurut karena untuk menghindari hukuman, bukan karena sadar ya. Jadi motivasi yang pertama karena dia takut hukuman. Jadi ketika kita menghukum murid kita atau peserta didik kita, bisa saja murid kita berubah menurut, begitu. Tapi itu karena dasar ketidaknyamanan mereka untuk menghindari hukuman. Karena tidak jarang kita temukan ketika kita sudah menegur murid kita hari ini misalnya, esok harinya ia berubah lagi di depan guru yang lain. Bisa saja di depan kita dia baik-baik, tapi di depan guru yang lain dia masih tetap perilakunya seperti itu. Karena memang yang memotivasi dirinya adalah karena untuk menghindari hukuman, bukan untuk berubah, gitu.
Kemudian motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama seperti contoh tadi saya ya, saya mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa pulang terlebih dahulu begitu. Jadi itu motivasi saya, ingin pulang terlebih dahulu. Mungkin tidak menutup kemungkinan ya bahwa di kelas kita juga sering melakukan hal seperti itu. Ayo nak, yang bisa mengerjakan soal nomor 5 ini, ibu kasih permen atau ibu kasih coklat, mungkin seperti itu. Tanpa kita sadari, kita membentuk motivasi anak agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika guru itu masuk, dia terus akan berusaha baik. Tapi ketika guru lain yang masuk dan tidak melakukan imbalan atau penghargaan seperti itu, maka dia tidak mau mengerjakan. Seperti itu. Itu motivasi yang kedua. Dan ada motivasi yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan itu disebut motivasi eksternal. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Berbeda dengan motivasi yang nomor 3. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Motivasi yang ketiga, di sini kesadaran itu hadir dari dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang ia yakini, dengan nilai-nilai yang ia percaya. Misalnya, saya jahil ke teman saya itu tidak baik, dan itu nilai yang ia percaya, sehingga ia tidak melakukan itu. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang dinamakan dengan motivasi internal. Kesadaran itu datang dari dirinya sendiri. Nah, seperti yang kita bahas bahwa jenis motivasi itu ada 2, motivasi eksternal dan internal. Jadi berdasarkan jenisnya dapat dikatakan bahwa ketiga motivasi yang tadi, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan disebut sebagai motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Sedangkan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya merupakan motivasi internal, dan itu insya Allah akan bertahan lama. Bapak dan Ibu guru hebat, kita sebagai manusia tentu memiliki kebutuhan dasar, sama halnya dengan murid-murid kita. Mereka juga membutuhkan kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut harus terpenuhi agar tidak menimbulkan permasalahan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat istirahat. Mungkin ini kita dapatkan dari keluarga kita ya. Selanjutnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan, seperti tetap terhubung atau berhubungan baik dengan orang lain, dengan teman misalnya, dengan keluarga, hubungan baik dengan saudara, seperti itu. Lalu yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan dan kemampuan, seperti diakui keberhasilannya, diberi pujian, seperti itu. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Misalnya memilih pilihan sendiri. Ketika anak mau masuk ke SMA atau ke SMP, biasanya mereka punya pilihan sendiri. Nah, itu termasuk pada kebutuhan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan, seperti bermain, tertawa, melakukan hobi, begitu ya. Nah, kelima kebutuhan dasar ini harus terpenuhi agar tidak menimbulkan permasalahan.
Karena jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah, begitu ya. Nah, jika di antara murid kita ada yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka ia akan melakukan atau menimbulkan masalah di kelas, begitu ya. Tidak menutup kemungkinan ada siswa yang caper ya, cari perhatian begitu di kelas ya. Kemudian ada juga yang saur istilah Sunda mah hare-hare cenanya digenggereukeun di kumaha oge hare-hare gitu. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi. Nah, kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol. Ya. Posisi kontrol guru ini ada 5. Di antaranya yang pertama penghukum, lalu pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Guru sebagai seorang penghukum biasanya memberikan hukuman, baik itu secara fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid secara mendalam. Guru dalam posisi ini biasanya mereka berkata, kamu selalu saja salah. Awas kalau kamu tidak mematuhi aturan saya, begitu. Nah, tapi insya Allah tidak ada ya guru seperti ini di SMP 1 Leles. Biasanya guru penghukum ini selain melakukan hukuman secara verbal seperti yang dicontohkan di sini, mereka juga bisa melakukan hukuman secara fisik. Misalnya menyuruh murid lari karena suatu kesalahan, misalnya di lapangan begitu. Selanjutnya, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Namun ia akan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya guru-guru tipe ini mengatakan, ibu sangat kecewa dengan sikapmu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu bahwa itu salah, begitu. Guru pada posisi ini biasanya begitu. Suaranya memang agak lembut, tapi dari ucapannya bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada murid kita. Dalam istilah lain mungkin menjat anak ya, melabeli anak begitu. Tidak dimarahi tapi kita melabeli anak, kamu nakal, kamu bandel begitu. Jadi si anak dikasih label begitu. Baik, dilanjutkan. Ada juga posisi guru sebagai teman. Nah, guru yang ada pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun ia akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru dapat bersifat negatif maupun positif. Guru yang ada pada posisi ini biasanya menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Kenapa dikatakan dapat bersifat negatif maupun positif? Karena guru yang memposisikan diri sebagai teman tidak menutup kemungkinan anak akan kurang menghormatinya, ya, akan kurang menghormatinya. Tapi dampak positifnya mungkin anak akan lebih dekat dengan guru tersebut. Nah, guru yang ada pada posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pada posisi ini biasanya menggunakan hubungan baik, dan guru pada posisi ini biasanya akan berkata, ayolah bantu ibu ya, kerjakan tugasnya dengan baik, atau jangan ribut ya di kelas, bantu bapak ya gitu. Jadi lemah lembut begitu bapak dan ibu, ucapannya lemah lembut begitu. Namun ya seperti tadi, dampak positif dan negatifnya.
Lalu ada posisi yang keempat, yaitu pemantau. Artinya mengawasi. Pada saat guru menjadi pemantau, ia akan mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasinya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, maka guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Guru pada posisi ini biasanya akan bertanya, apa yang kamu lakukan? Apa konsekuensinya jika kamu melakukan itu? Gitu. Selanjutnya yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahannya sendiri. Seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu, ketika murid bermasalah, kita membantu mereka menemukan titik masalahnya apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, begitu ya, sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang ada pada dirinya, begitu. Lalu jika kita menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain. Nah, guru pada posisi ini, dia akan berkata apa yang kita yakini. Ketika murid kita bersalah, melakukan kesalahan, guru pada posisi ini akan menanyakan apa yang kita yakini. Lalu, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan apa rencanamu untuk memperbaikinya? Jadi guru pada posisi manajer ini lebih ke mengajak siswa berkomunikasi, begitu ya, untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Selanjutnya, posisi kontrol guru yang terbaik itu ada di posisi manajer. Karena pada posisi ini guru tidak langsung menasehati ataupun menghukum, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan murid bahwa kesalahan itu merupakan hal yang biasa. Nah, ini merupakan tahap menstabilkan identitas. Kemudian guru mencoba memahami alasan dan kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh murid tersebut dengan perilakunya yang ia lakukan. Nah, pada tahap ini berarti masuk pada tahapan validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan bagaimana seharusnya murid bersikap berdasarkan dengan keyakinan kelas. Ini masuk pada tahap menanyakan keyakinan. Saat melakukan restitusi, seorang manajer tentu tidak bersikap emosional, tidak juga merasa bahwa dia yang benar dan murid harus mengikuti aturannya. Jadi pada posisi ini, ibu maupun bapak tidak menjudge anak salah. Kemudian kita tidak menyebutkan bahwa yang dilakukan salah, tapi kita tanya kepada mereka, kepada murid kita, apa yang kamu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tanya terlebih dahulu. Lalu kita tanya alasannya. Kenapa murid tersebut melakukan perbuatan tersebut? Dari sana kita akan mengetahui kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh murid kita. Baru nanti di tahap akhir kita tanya, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi jawaban-jawaban itu keluar sendiri dari murid kita. Nah, selanjutnya pada pembahasan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat.
Biasanya ibu dan bapak sebelum mengajar di kelas biasanya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ya dengan siswa kita. Selanjutnya keyakinan kelas lebih daripada peraturan. Lalu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataannya ini senantiasa berbentuk kalimat positif. Jadi hindari kalimat-kalimat negatif seperti jangan membuang sampah di sini. Nah, itu sifatnya negatif ya Pak. Kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya gitu. Padahal sebenarnya maknanya sama, hanya mungkin nanti mindsetnya beda antara kalimat negatif dengan positif. Selanjutnya, hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak dan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, dalam hal ini lingkungan sekolah ya. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas tidak dibuat oleh ibu sendiri. Keyakinan kelas dibuat bersama dengan murid-murid kita. Ini ada cara membuat keyakinan kelas. Murid bersama guru bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Lalu meninjau hasil curah pendapat, murid diajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Lalu merumuskan dalam 3-7 keyakinan. Keyakinan ditinjau kembali dan murid di kelas dipersilakan untuk meninjau dan menyetujuinya. Keyakinan kelas diletakkan di tempat yang mudah dilihat oleh seluruh kelas. Selanjutnya, prosedurnya kita mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Misalnya, apakah boleh makan atau tidak saat pembelajaran, apakah boleh permisi ke toilet atau tidak, maksimalnya berapa kali, seperti itu bisa kita diskusikan. Termasuk kebersihan kelas, itu masuk. Lalu mencatat semua masukan dari murid. Jadi setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka. Nah, setelah pendapat murid dikemukakan, maka kita menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukannya. Lalu mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Selanjutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat dan ajak seluruh murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikannya. Lalu semua murid dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Dan letakkan keyakinan kelas tersebut pada dinding kelas yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Selanjutnya, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Di sebelah kanan saya itu contoh peraturan dan di sebelah kiri saya contoh keyakinan kelas. Contoh peraturannya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Lalu peraturannya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau saling menghormati. Lalu ada contoh ketiga, peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah berkomitmen dan menghargai orang lain. Contoh peraturan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghargai orang lain. Lalu peraturan berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Lalu peraturan berikutnya menggunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Dan ada contoh peraturan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor.
keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Berikutnya ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya sepakati bersama murid 9F. Di antaranya kita bersikap baik dan jujur, juga saling menghormati. Lalu kita menjadi siswa yang baik, kita belajar dan bermain dengan aman, kita bebas dari perundungan, kita selalu menerapkan 4 kata wajib, kata ajaib, dan kita menjadi siswa yang berprestasi. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya sepakati bersama 9F. Dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini perlu dipantau. Karena terkadang ada beberapa murid yang melanggar keyakinan tersebut. Maka jika ada murid kita yang melanggar keyakinan tersebut, kita dapat melakukan restitusi. Nah, apa yang dimaksud restitusi? Restitusi dalam disiplin positif adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan tentunya lebih baik. Gitu. Jadi restitusi ini kegiatan yang tadi Bu contohkan ya. Jadi kita mengajak diskusi murid yang melakukan kesalahan, kemudian murid itu ditanya, lalu suruh dia menyelesaikan masalahnya. Kita tanya pemecahannya seperti apa. Selanjutnya, nah ini ada segitiga restitusi atau langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita menanamkan kepercayaan kepada murid kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna, atau dengan kata lain setiap orang pernah melakukan kesalahan gitu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan pada murid kita kenapa mereka melakukan hal tersebut. Apakah tidak ada cara lain untuk melakukan menyelesaikan masalahnya gitu, kita tanya. Lalu selanjutnya langkah ketiga menanyakan keyakinan. Kita tanya keyakinan apa yang sudah disepakati kita di kelas. Lalu bayangan tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Tanya kepada murid tersebut. Dan penting bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan dan menjaga disiplin diri mereka agar dapat meraih kesuksesan yang lebih besar dalam hidup. Peran guru ini sangat sentral dalam proses tersebut. Maka penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi menjadi penting dikuasai oleh setiap pendidik. Jadi Bapak Ibu bukan mau mengajari begitu ya Bapak Ibu, tapi marilah kita sama-sama belajar menerapkan disiplin positif melalui segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di kelas, agar siswa kita juga mendapatkan dampak yang baik begitu ya, tidak hanya mendapatkan hukuman ataupun hadiah seperti itu Bapak Ibu. Demikian mungkin oh ya, ini contoh foto kegiatan saya ketika melakukan pembentukan keyakinan kelas di kelas. Alhamdulillah murid-muridnya aktif, mereka memberikan pendapatnya, dan di sini ada juga foto ketika saya menerapkan segitiga restitusi. Kalau boleh bercerita, Ibu Bapak, saat itu ada anak perempuan dan laki-laki.
bercanda di kelas. Jadi kalau istilah katanya pas seur sahur gitunya ibu bapak, dan teman-temannya lapor ke saya, Bu, itu ada yang berkelahi katanya. Akhirnya saya panggil mereka berdua di sini dan saya tanya, ternyata permasalahannya karena mengejek siswa yang kesiangan. Satu siswa kesiangan, yang satu mengejek komplit masalahnya. Mereka yang satu karena melanggar waktu, yang satu tidak menghargai orang lain dengan mengejek. Akhirnya saya ajak diskusi di sini dengan menerapkan segitiga restitusi dan akhirnya alhamdulillah mereka dapat perbaikan. Baik Bapak dan Ibu hebat, terima kasih. Pemaparan saya cukup, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya, mari kita buka sesi diskusi. Barangkali di antara Bapak dan Ibu ada yang memiliki pengalaman mengenai disiplin positif maupun restitusi, kita bisa berbagi di sini. Oh Ibu Nena, Acung, bangga. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin berbagi pengalaman saja karena saya setuju terhadap pemaparan dari Bu Inces Nepi, ya, bahwa lebih baik keyakinan daripada ya, terima kasih. Kalau peraturan biasanya anak-anak terpaksa untuk mengikuti aturan tersebut. Tapi kalau keyakinan itu kan timbul dari dirinya sendiri, timbul dari dirinya sendiri dan untuk mereka sendiri, dari dia dan untuk dia, sehingga siswa akan dengan ikhlas berrela hati untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Kemudian segitiga diskusi juga Pada kuyut tuh. ya, aku nuhun Bapak. Kemudian untuk segitiga restitusi, saya juga pernah melaksanakannya, menerapkannya. Begini, waktu itu ada siswa yang meminjam tip X kepada temannya. Kemudian tip X-nya dipakai sampai habis dengan mencoret-coret meja. Gitu. Kemudian saya panggil siswa tersebut. Kemudian saya tanya saat yang pertama itu validasi stabilkan identitasnya yang pertama. Kemudian saya tanya terbuka, tahu nggak kenapa dipanggil ke sini, ngobrol-ngobrol gitu. Kemudian timbul dari dirinya. Jadi tantangan kita saat itu, saat yang pertama, tahap pertama yang validasi yang menstabilkan identitas, kita harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka agar siswa tersebut dapat mencurahkan isi hatinya, permasalahannya, tidak takut begitu ya. Kemudian pas validasi tindakannya, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan perilaku kamu gitu. Kemudian keluar dari dirinya, oh iya Bu, keyakinan yang ini yang tidak sesuai dengan perilaku saya. Kemudian jika begitu, bagaimana solusinya agar permasalahan ini selesai gitu. Solusinya tidak dari saya, tapi dari siswa tersebut. Sehingga siswa itu menyadari sendiri gitu.
oh ini kesalahannya di sini dan solusinya akan seperti ini. Begitu. Namun Bu Nepi, saya pernah sekali lagi mendapatkan siswa yang bermasalah di kelas hingga aja langsung menangis gitu ya. Saat saya tahap pertama yang stabilkan identitas, dia nggak mau terbuka gitu. Pas ditanya terus, dipancing-pancing juga gitu, tetap saja menangis gitu. Nah, pertanyaannya mungkin boleh ya, bagaimana nih? Adakah trik tersendiri mungkin dari Bu Nepi agar siswa yang seperti itu, yang tidak bisa terbuka, bisa mengeluarkan isi hatinya gitu? Kenapa? Gitu. Kalau saya waktu itu sampai sekarang itu tidak keluar gitu. Kenapa dia? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sungguh luar biasa ya pengalaman Ibu dalam melakukan restitusi di kelas. Memang betul Ibu ya, Bapak, hal-hal sepele seperti itu, hal-hal kecil seperti itu jika dibiarkan di kelas itu akan menimbulkan permasalahan yang besar bagi murid-murid kita. Nah, adapun untuk yang kedua berupa pertanyaan begitu ya Ibu ya. Ada salah satu siswa yang tidak diketahui permasalahannya apa, tiba-tiba dia menangis di kelas, dibawa ngobrol, diajak ngobrol, tetap tidak mau terbuka ya, seperti itu. Bahkan sampai sekarang Ibu belum bisa menemukan apa permasalahannya mungkin begitu ya. Jika hal tersebut terjadi pada murid saya, mungkin saya akan memberikan dulu ruang atau waktu kepada murid tersebut sehingga murid tersebut merasa tenang, dan saya akan baik diulangi ya. Saya mungkin akan memberikan ruang waktu kepada murid tersebut untuk menenangkan pikirannya terlebih dahulu beberapa saat sampai dia selesai menangis. Karena biasanya ketika kita menangis, kita hanya butuh didengar. Kita hanya butuh didengar. Apalagi ini yang menangis murid kita, anak kita. Mungkin dia hanya butuh sedikit pelukan dari kita untuk memberikan rasa nyaman kepada dia, memberikan rasa percaya kepada kita, sehingga dia bisa mengemukakan alasannya. Nah, ketika dia sudah merasa tenang, dia sudah berhenti menangisnya, baru kita akan masuk pada tahap pertama tadi. Kita bisa menjalankan segitiga restitusi tadi begitu. Jadi biarkan dulu dia tenang, beri pelukan kalau dia sama perempuan begitu ya Bu. Kalau laki-laki cukup ditepuk-tepuk, usap. Pokoknya tunjukkan bahwa kita peduli, tunjukkan bahwa kita sayang kepada mereka. Begitu mungkin Ibu ya. Oh boleh. Ya, terima kasih ya Bu Nepi atas jawabannya. Kemudian kan hukuman itu tidak dianjurkan begitu ya. Bagaimana kalau hukumannya yang membelajarkan? Misalnya begini, ada anak yang tidak tepat waktu masuk ke kelas, kemudian dites ke kalian misalnya gitu ya, atau misalnya kamu baca surat apa begitu. Apakah bagaimana kalau itu dianjurkan atau tidak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nena, pertanyaan yang luar biasa ya. Bagaimana katanya jika hukumannya itu berbentuk pengajaran, pembelajaran begitu. Kalau sifatnya pembelajaran seperti itu, selama itu tidak mempermalukan murid kita begitu. Artian dalam hal ini kita tidak menyuruhnya di depan murid yang lain begitu, tidak menindak murid itu di depan murid yang lain begitu. Saya rasa itu bisa ditolerir begitu ya Bu ya, kecuali hukuman itu berupa fisik ataupun verbal begitu. Kalau yang sifatnya pembelajaran seperti itu pun dilakukan tidak di depan
murid yang lain. Kalau menurut saya, karena hal seperti itu dapat menurunkan rasa percaya diri anak itu juga, begitu ya. Dan seperti yang tadi, kesadarannya juga nanti yang timbul justru kesadaran dari eksternal, begitu ya Bu ya. Mungkin ya. Barangkali dari Ibu dan Bapak ada yang mau menambahkan? Oh boleh Ibu, silahkan. Sedikit menambahkan untuk tadi yang dikatakan hukuman itu sama halnya dengan reward, gitu kan? Bukan berarti sama sekali tidak boleh, tapi bentuk hukuman seperti apa dan reward seperti apa. Nah dalam hal ini untuk hukuman, asal tujuan hukumannya mendidik bukan untuk mempermalukan atau membuat dia jadi rendah diri dengan dihukum. Jadi ya maaf jangan sekali-kali kita ketika menghukum di depan kelas gitu, apalagi untuk anak usia SMP itu anak mudah sekali ketika misalnya dia merasa dipermalukan itu dia akan membawanya terus-terusan, akan ingat terus-terusan. Nah sama halnya dengan memberikan reward ke anak bukan berarti tidak boleh. Rewardnya pun mendidik. Contoh hal yang sederhana saja. Kita jangan pelit-pelit lah sebagai guru, jangan pelit-pelit dengan reward verbal misalnya. Ketika kita menghargai usaha anak dengan hanya sekedar mengatakan bagus, kamu memang pintar, kamu cerdas, atau kalau tidak mau dengan bentuk verbal, kita cukup dengan simbol, dengan mengatakan misalnya dengan begini, kamu memang keren, bisa ditambah ini atau ini saja, itu anak sudah merasa dihargai. Satu hal lagi tadi tentang yang restitusi. Yang restitusi itu banyak yang kita seringkali melupakan untuk di tahap awal restitusi. Jadi ketika ada anak punya masalah kita langsung tanya, kenapa? Alasannya langsung. Terus nih harusnya begini gitu kan. Kita lupa memberikan atau menstabilkan identitas. Ini sangat perlu. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, buat dia nyaman. Tadi seperti kata Bu Nepi, buat kasih ruang dulu. Nah sudah itu menstabilkan identitas. Kita sekedar mengatakan begini. Nah, semua orang pernah berbuat salah. Tidak hanya kamu, ibu juga pernah salah. Nah sekarang dari kesalahan itu, mari kita belajar bagaimana memperbaikinya. Nah hal itu, langkah itu yang sering kita lupakan. Biasanya kita langsung, kalau tidak menjudge langsung, menghakimi langsung, kamu memang pembuat onar gitu kan. Bagaimana caranya supaya kamu kapok? Kalau tidak seperti itu, ya, jadi intinya yang untuk langkah awal itu yang harus kita terima kasih. Baik, pendapat yang sangat luar biasa dari Ibu Nung dan pengalaman yang luar biasa juga dari beliau ya. Memang benar Ibu ya. Ketika kita menemukan masalah di anak didik kita tidak boleh langsung menjudge mereka, melabeli mereka sebagai anak yang pembuat onar begitu. Memang benar kita harus menstabilkan dulu identitas mereka begitu ya. Baik Bapak dan Ibu, pemaparan saya dan sesi diskusi mungkin dicukupkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Neti. Pemaparan materi yang sangat luar biasa, menginspirasi perubahan buat saya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Alhamdulillah acara telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ilham. Silakan Bapak.
اللهم صل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وسلم وتبارك سبحانه وتعالى على رسول الله أجمعين. Alhamdulillah alamin hamdan syakir hamdan na'im hamdan yuwafini yukafi ya Rabb lakal hamdu kam bagi jalali wa karimi wa sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan biha min jami' ijad wa jarna biha min sayyi'at wa tarqana biha ala daraj wa tublit amina aqsal min raibit hayati wa ba'd wa maghfir lana li walidina wa huma kam bayana siga. Ya Allah bihai wa bihusnil khotimah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bijat maka syabil ayat al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Kita tutup alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.